Cek, cek, 1, 2, 3. Tes, tes. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita yang telah hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, saya ucapkan rasa syukur atas rahmat Allah yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita dapat menghadiri webinar bertema Learning Journalistic for Facing Digital Era. Tak lupa salawat serta salam kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena telah membawa kita semua dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya lebih Prasetya selaku Master of Ceremony pada webinar hari ini, yang akan membantu jalannya kegiatan selama beberapa jam ke depan. Sebelum memasuki acara inti, saya ucapkan selamat bergabung kepada Bapak Putut, pemilih Bidak 2 MKOM, selaku dosen Fakultas Teknik, Saudari Hesti Pratini selaku moderator, dan juga Bapak Yuda Almerio Pratama Lebang dari Divisi Pendidikan AJI atau Aliansi Jurnalis Independen, selaku narasumber kita pada webinar kali ini. Hadirin yang saya hormati, saya akan berikut. Yang pertama, pembukaan dan jawab 6 sesi dokumen susunan acara langsung oleh Sonan. Siap, terima kasih warahmatullahi wabarakatuh dan hati kita sejenak untuk bermunajat sekaligus memohon ampunan kepada Tuhan kita semua. Semoga acara ini berjalan dengan baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi nikmahu ya rabbana walakal hamdu walakal syukru. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucap puji syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada masyarakat dan negara kami. Allahumma ya Allah, ya Rabbana ya Karim, jadikanlah acara webinar hari ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, sebagai upaya kami untuk memberikan bekal ilmu sebagai penyelenggara webinar yang berjudul Learning Journalistic for Facing Digital Era, perguruan tinggi yang bermanfaat bagi akademika, mahasiswa, dosen, serta kita semua. Kami sebagai pemimpin masa depan kelak. Ya Allah, ya Tuhan kami, acara ini ditujukan tidak lain hanya untuk memperoleh ilmu semata,
Untuk itu berilah petunjuk dan bimbingan kepada kami agar dapat menjalankan dengan baik. Allahumma ya Allah, ya Rabbana ya Karim. Jadikanlah kami semua yang mengikuti webinar hari ini untuk menjadi generasi yang unggul di masa depan dan bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan negara. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina anta tawwabur rahim. Semoga Engkau mengabulkan doa kami. Amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Selanjutnya yaitu sambutan-sambutan kepada Bapak Putut Pemilih Widakdu Emkom. Waktu dan tempat dipersilahkan. Tes. Suara saya ada ya? Oke. Ada suara saya? Tes. Hadir ya? Suara saya? Ada? Ada. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ucapkan pada hari ini kita ketemu di acara webinar ya dengan tema jurnal apa nih? Bentar ya. Saya nggak hafal guys. Oke, tema Journalistic of Forward Facing Digital Era. Ya, jadi di sini saya juga ucapkan terima kasih kepada pemateri yaitu Bapak Yuda Almerio Pratama Lebang dari Divisi Pendidikan AJI, Aliansi Jurnalistik Independen Samarinda. Ya. Jadi di sini saya ucapkan terima kasih sekali atas kerja kerasnya pada seluruh panitia yang telah berupaya menyelenggarakan kegiatan yang sangat bermanfaat ini ya. Jadi di sini saya lihat baik sekali ya, karena posisinya kita juga butuh nih ilmu terkait dengan bagaimana sih penulisan ilmu jurnalistik yang baik seperti apa. Karena kan kita juga harus tahu bagaimana sih agar orang itu tertarik yang mendapatkan manfaat dari berita atau informasi yang kita tampilkan seperti itu. Ya. Kegiatan ini juga saya akuin memang bertujuan untuk sebagai bukti pengabdian ya. Pengabdian kami sebagai akademisi di Universitas Mula Warman kepada masyarakat. Jadi nggak hanya kuliah atau seperti kuliah, tugas atau bahasanya penelitian gitu. Tapi kita juga ada namanya pengabdian kepada masyarakat terkait dengan keilmuan. Nah, di sini keilmuan kami lebih ke arah IT. Jadi memang digital jurnalistiknya juga termasuk dalam ilmu yang bisa kami dapatkan seperti itu. Jadi memang saya sangat senang sekali pada hari ini, pada kegiatan kali ini, panitia mengangkat jurnalistik tersebut sebagai salah satu bentuk kegiatan pada hari ini. Jadi saya harap juga para peserta dapat berpartisipasi aktif terkait juga dengan kegiatan kali ini, karena narasumbernya saya yakin sangat menguasai sekali ya ilmu dari jurnalistik tersebut. Nah, bisa saya tanya tuh apa aja sih tekniknya Pak supaya bisa penulisannya lebih menarik perhatian dari responden, atau gimana caranya agar orang tuh ngebaca enjoy gitu kan. Kadang-kadang kalau kita baca-baca berita itu kan enjoy gitu kan. Dan penataannya tuh ciamik gitu. Nah, seperti itu. Mungkin nanti bisa dibahas bareng-bareng ya. Jadi panitia juga bisa belajar dan masyarakat juga tahu, oh ternyata seperti ini tuh caranya. Jadi nggak hanya dapat berita langsung tanpa ada proses produksi, langsung posting saja atau langsung infokan aja. Yang ditakutkan nanti malah jadi berita yang tidak benar atau hoax tadi, ya kan. Nah, makanya pada hari ini mungkin saya sebagai dosen pendamping di sini saya cuma memberikan sambutan. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada seluruh panitia yang telah bekerja keras. Insya Allah ilmu yang didapat akan sangat bermanfaat buat kita semua ya. Mungkin kalau dari saya itu saja. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada seluruh panitia, narasumber dan juga peserta. Selamat melaksanakan webinar pada kali ini. Sukses. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke panitia ya. Sekarang kita masuk dalam acara inti dari kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu sesi penyampaian materi. Sebelum ini izinkan saya selaku MC
Izin undur pamit diri dalam beberapa waktu dan menyerahkan jalannya diskusi kepada moderator kita, profil singkat Saudari Hesti Pratini, yaitu Oke, baik. Terima kasih kepada Leo. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walau di akhir pekan. Harus tetap semangat tentunya. Sangat bersyukur dan berbahagia sekali rasanya pada kesempatan kali ini saya dapat bertemu dengan saudara dan saudari sekalian semuanya bersama pemateri kita yang sangat luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada saudara Leo sebagai MC yang telah memperkenalkan saya. Nama saya Hesti Pratini. Saudara dan saudari sekalian bisa memanggil saya Hesti. Riwayat organisasi, staf KPSDM Inforsa Universitas Mula Warman 2020 sampai sekarang, Ketua Divisi Student Company 2017 sampai 2019, riwayat pendidikan, jurusan IPA, SMA Negeri 1 Rantau Pulung. Program studi, saya adalah mahasiswa Universitas Mula Warman, program studi Sistem Informasi. Baik, tanpa nunggu waktu lama-lama lagi, saya akan melanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu membaca isi pemateri. Pemateri kita kali ini bernama Yuda Almerio Pratama Lembang, jurnalis atau editor, data diri, alamat Jalan Pramuka 6, Komplek P dan K, Blok E1, nomor 51, Kelurahan Gunung Kelua, Kalimantan Timur. Nomor telepon 0812 5627 881. Email yudalembang@gmail.com. Tempat tanggal lahir Ujung Pandang 8 September 1990. Genre pria, agama Kristen Protestan. Ikhtisar, aktif di media sejak April 2012, lebih tertarik dengan jurnalisme investigasi, selalu antusias mengetahui kebenaran di balik isu, cakap dalam menulis sertifikasi fakta, wawancara, dan bekerja sesuai deadline. Mahir berkomunikasi, memperkuat relasi sumber berita,
terampil dalam koreksi tata bahasa dan suka membaca. Pendidikan, sarjana ilmu komunikasi. Pengalaman kerja, reporter regional IDN Times di Kaltim, Agustus 2020 sampai Juni 2021. Editor regional IDN Times, Kaltim, Februari 2020 sampai Agustus 2020. Reporter regional IDN Times di Kaltim, Juni 2019 sampai Februari 2021. Selanjutnya, pengalaman penyuluhan, pelatihan jurnalistik untuk Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Mula Warman oleh Kaltim Pos 2019, menerima dan menghargai LGBT seminar sehari untuk mahasiswa Kristen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman oleh Kaltim Pos 2018, pelatihan jurnalistik fotografi era media digital oleh Astra Honda 2017. Pengalaman penataran wartawan, investigasi jurnalis, training di Balikpapan oleh majalah Tempo 2013, latihan jurnalistik Kaltim Pos oleh Badan Diklat Wartawan BDW 2012, Public Relation and Journalistic Training di Samarinda oleh PWI Kaltim 2019. Pengalaman organisasi, Koordinator Divisi Pendidikan Aji Samarinda 2020 sampai sekarang, Ketua Divisi Bahasa Inggris di Sahabat Beasiswa Chapter Kaltim Januari 2017 sampai 2019, relawan di Pokja NGO Oktober 2012, Agustus sampai Agustus 2016, Ketua Divisi Publikasi dan Dana dari Borneo, Kontakta Organisasi Paduan Suara Maret 2011 sampai Juni 2014. Prestasi, menyandang diploma dan peserta dari Festival Paduan Suara International Choir Competition Bandung, Jawa Barat 3 Februari 2015, menyandang diploma emas level 3 dan 4 dari World Choice Games of Cincinnati Choi 2004 Juli 2012, salah satu penulis dari buku Banyak Jalan Menuju Sukses, terbit KP Books 2012, salah satu penulis dari buku Kiprah Tokoh Pemimpin Kaltim, terbitan KP Books 2012. Wah, luar biasa sekali ya ternyata pemateri kita kali ini. Oke, akan menyapa beliau kepada Bapak Yuda Almerio Pratama. Halo Pak, apakah sudah berada di grup? Suara saya terdengar. Halo Bapak. Kedengaran aja? Nggak ada? Kedengaran ya? Ada Pak. Oke. Terima kasih atas konfirmasinya. Langsung saja pada sesi kali ini saya akan memperkenalkan Bapak untuk memaparan dari selama 1 jam ke depan. Kemudian akan dilanjutkan sesi tanya jawab kepada Bapak Almerio Pratama Lembang. Waktu dan layar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih udah diundang ke acara yang luar biasa ini. Terima kasih buat panitia. Pak Putu, terima kasih Pak udah. Halo? Tes. Oh iya, tadi di unmute. Saya lanjutin ya. Terima kasih banyak semuanya rekan-rekan. Ini langsung aja atau gimana nih? Halo? Langsung boleh, Pak. Oh, langsung aja. Oke. Saya udah dikasih bisa buat share screen kan? Bisa ya? Oke. Oke, teman-teman, bentar ya. Oke, kita mulai
acara kita sama-sama, santai aja ya. Karena kemarin materi yang diminta, dasar-dasar jurnalistik, maka hari ini kita bakal belajar sama-sama soal, dasar-dasar, jurnalistik. Apa itu jurnalistik? Secara jurnalistik berasal dari serapan bahasa Inggris. Jurnalistik atau journalism erat kaitannya dengan kegiatan menghimpun data, berita, mencari fakta, dan melaporkan peristiwa. Asal katanya jurnal atau journal, yang berarti catatan harian. Teman-teman jelas aja kan kelihatan ininya? Oke. Kita minjam maaf, kita minjam ini, salah satu, ahli, Kustadi Sunhandang. Dia mengatakan, dalam bukunya Pengantar Jurnalistik Seputar Organisasi Produk dan Kode Etik, jurnalistik adalah seni dan keterampilan mencari, mengumpulkan, mengolah, menyajikan berita tentang peristiwa yang terjadi sehari-hari secara indah dalam rangka memenuhi kebutuhan warga. Nah, kalau misalnya dari pengalaman pribadi sendiri, halo? Iya? Mohon maaf sebelumnya, Iya. Arturus belum muncul, Pak. Belum muncul ya? Iya, Pak. Oke, bentar ya. Baik, Pak. Kita kira udah muncul nih. Maaf, bentar ya. Ini udah belum juga ya? Sudah, Pak. Sudah, Sudah. Pak. Udah? Iya, Pak. Oke. Tadi sampai di mana? Oh ya, soal ini ya, pengalaman pribadi ya. Oke. Ini kelihatan aja, masih kelihatan ya? Udah kelihatan ya? Oke. Nah, kalau misalnya berdasarkan pengalaman pribadi sendiri, jurnalistik itu bisa dipandang dalam 3 aspek. Yang pertama itu proses, kemudian teknik, dan ilmu. Proses ini berkaitan dengan aktivitas mencari, mengolah, dan menyebarluaskan berita. Kemudian teknik itu skill dalam mengolah dan mendapatkan berita. Kemudian ilmu, jurnalistik juga merupakan bidang keilmuan mengenai, media massa. Sejarah singkat jurnalistik. Jauh sebelum koran dan media digital dikenal, kira-kira tahun 85 sebelum Masehi, penyebarluasan informasi menggunakan papan, pengumuman atau dikenal dengan akta diurna. Pelopornya Julius Caesar atau Kaisar Romawi pada saat itu. Jadi, karena dulu belum dikenal yang namanya kertas, maka cara penyebarluasan informasi menggunakan papan pengumuman pada saat itu. Nah, kemudian tahun 1440 Masehi, Johannes Gutenberg dari Jerman menggebrak dengan temuan mesin cetaknya. Saat itu, semua buku tulis masih ditulis tangan, namun dengan temuan, Gutenberg, semuanya, akhirnya bisa disebarluaskan, karena adanya, mesin cetak pada saat itu. Nah, surat kabar pertama itu namanya Gazzetta della Novità atau Gazette, terbit pertama kali di Venice, Italia pada tahun, 1566. Nah, sesudah itu kan bisa ditebak tuh masyarakat yang haus akan informasi tentu membutuhkan wadah. Karenanya pada tahun 1605, di Belgia ada lagi muncul media namanya, Tijdingen. Mungkin, kalau misalnya salah penyebutan maaf ya. Kemudian Avisa Relation Order Zeitung, di Jerman. Nah, setelah itu kan bisa diketahui prosesnya sendiri, sampai di Indonesia lewat, Belanda. Sebelum saya lanjutkan ini masih terlihat, takutnya tiba-tiba hilang lagi. Ini masih Masih, Pak. terlihat aja? Oke. Masih, Pak. Oke, terima kasih. Nah, berdasarkan wadah atau media, penyebarluasan berita itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu media cetak, mulai dari koran, majalah, tabloid. Kemudian media elektronik, televisi, serta radio, dan terakhir adalah, media online atau media cyber.
yang menggunakan jaringan internet. Sementara untuk paham atau topik pemberitaan dalam jurnalistik ada banyak, misalnya citizen journalism atau jurnalisme warga. Sesuai namanya, pemberitaan dilakukan oleh warga biasa, namun tetap dengan kaidah penulisan jurnalistik yang benar. Wadahnya bisa media komunitas, blog, atau media sosial. Nanti adik-adik mahasiswa juga bisa mencoba metode seperti ini. Selanjutnya ada juga jurnalisme kuning. Merupakan aliran dari jurnalistik yang berupaya untuk menciptakan kesan-kesan sensasional dengan judul-judul bombastis, mengundang rasa penasaran, kadang judul tak sesuai dengan isi berita, lebih sering meliput dunia kriminal ataupun berita-berita sensasional lah. Mungkin teman-teman udah sering menemukan berita-berita seperti ini ya. Nah, tugas dari jurnalis atau wartawan tugas dasar dari seorang jurnalis adalah menyampaikan kabar kepada warga lewat tulisan maupun lisan, lewat cetak, daring, dan elektronik. Namun dalam prosesnya ada sejumlah hal yang harus dipegang oleh jurnalis. Pertama, memihak kebenaran atau sesuai dengan fakta, jangan sampai menyampaikan kabar bohong atau hoax, artinya disiplin dalam memverifikasi. Kemudian netral dan tidak memihak kepada siapapun kecuali fakta atau sama dengan independen. Kemudian harus menyajikan berita yang komprehensif, cover both side, dan proporsional, mengikuti hati nurani, etika, tanggung jawab moral, dan punya standar nilai kelayakan. Kerja jurnalisnya juga diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang Pers ya, Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999. Nah, lebih jauh lagi, jurnalis memang punya kebebasan menyampaikan kabar. Meski demikian, pekerjaan ini diatur oleh kode etik. Misalnya, seperti yang sudah kita sebutkan tadi, independen dan akurat, berimbang, dan tidak berniat buruk ya. Kemudian profesional dengan identitas, menghormati hak privasi, kemudian berita faktual, jelas sumbernya dan tidak plagiat. Berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Tidak membuat berita bohong, sara, fitnah, sadis, dan cabul. Tidak menyalahgunakan profesi dengan menerima suap. Segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru, tidak akurat, disertai permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa. Nah, apa itu reportase? Reportase artinya pemberitaan atau pelaporan dari kata report, yang artinya melaporkan atau memberitakan. Intinya, reportase adalah proses pengumpulan data untuk menyusun berita. Reportase merupakan proses penting dalam dunia jurnalistik karena dari tahapan inilah terkumpul bahan atau informasi yang kemudian disajikan dalam bentuk berita. Cara pengumpulan informasi ini bisa terjun langsung ke lapangan ya, atau bisa juga observasi, atau bisa juga dengan penelusuran di media sosial. Pasalnya saat ini medsos juga bisa jadi sumber berita. Beda banget ya kayak waktu awal-awal mulai saya jadi wartawan, media sosial belum terlalu semasif ini dalam menyebarkan informasi. Beda kayak sekarang lah. Pengguna Facebook, Instagram, Twitter seringkali menulis tentang peristiwa aktual yang terjadi di depan matanya, baik itu berupa teks, gambar maupun video. Nah, itu bisa kita jadikan sumber pengayaan lah untuk berita kita. Nah, teknik reportase. Umumnya teknik reportase itu ada 3. Pertama, observasi sebelum turun ke lapangan. Jadi sebelum kita membuat berita atau mencari isu mengenai topik tertentu, kita harus observasi dulu. Riset kecil-kecilan, sebab itu merupakan cara kita untuk mengumpulkan informasi. Nggak mungkin kan kita ketemu dengan narasumber tanpa pengetahuan yang jelas mengenai topik tertentu. Kemudian wawancara. Nah, proses reportase dengan cara bertanya kepada narasumber untuk kedua wawancara merupakan proses reportase dengan cara bertanya kepada narasumber untuk menggali informasi
atau keterangan. Narasumber ini bisa pengamat, pelaku, saksi, korban, dan atau siapapun juga yang mempunyai informasi mengenai topik tertentu. Susunannya sama dari dulu sampai sekarang, 5W 1H. What, who, when, where, why, dan how. Apa, siapa, kapan, di mana, kenapa, dan bagaimana. Itu menjadi pertanyaan yang wajib. Ini juga menjadi struktur ataupun kerangka saat kita membuat berita. Terakhir adalah riset data. Biasanya digunakan oleh wartawan untuk memperkaya berita. Bisa lewat jurnal, buku, ataupun data-data dari pihak seperti OPD misalnya nih ya, kayak Badan Pusat Statistik, itu juga bisa kita gunakan. Dengan demikian berita kita itu kaya nggak hanya lip service ya atau ucapan dari narasumber, tapi juga kaya akan statistik data. Selanjutnya, jenis berita. Lazimnya jenis berita itu ada 3. Pertama, strike news, ialah kabar yang ditulis secara ringkas, lugas, dan apa adanya. Strike news ini biasanya membuat informasi tentang peristiwa yang sedang hangat, aktual, dan penting. Strike news ini biasanya berita kebakaran atau berita peristiwa ataupun berita-berita kejadian lah yang membutuhkan kecepatan untuk mengabarkan. Strike news sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama itu hard news, kemudian soft news. Hard news itu biasanya umum lah ditemukan. Berita-berita yang kita konsumsi tiap hari itu yang selain dari strike news, misalnya soal berita beasiswa ataupun berita-berita soal pemerintahan, seperti itulah. Nah, kemudian berita soft news. Ini biasanya kabar menarik atau peristiwa-peristiwa unik. Misalnya paling gampang soal misalnya nih ada aja penemuan buaya kemarin yang di rumah warga itu kan termasuk soft news. Tapi juga bisa masuk kategori kejadian sih. Kemudian in-depth. In-depth news ini berita yang mendalam yang dikembangkan dari strike news ataupun hard news. Nah, itu biasanya lebih digali soal ininya ya, soal peristiwa tersebut. Nah, in-depth ini biasanya muaranya larinya ke investigasi. Nah, investigasi itu kalau misalnya in-depth itu lebih dalam mengenai isu tertentu, kalau investigasi itu berusaha mengungkap kejadian atau kong kali kong, misalnya ketika kita mendengar misalnya nih isu korupsi di Pemkot atau isu korupsi di katakanlah di kampus atau isu korupsi di organisasi tertentu, seperti itulah kira-kira. Nah, kemudian yang terakhir adalah feature. Nah, kalau teman-teman senang baca novel, feature ini merupakan salah satu wadah kalian untuk mengekspresikan hobi kalian dalam menulis cerita. Bisa disebut juga jurnalisme sastrawi ya. Nah, karena kita ini sekarang ramah dengan internet, maka harus hati-hati ya untuk dalam membagikan ataupun memberikan informasi. Berdasarkan data dari Internet World Stats, pengguna internet Indonesia mencapai 212,35 juta jiwa pada Maret 2021. Mungkin karena udah lewat bulannya mungkin bertambah kali ya. Dengan jumlah tersebut, Indonesia berada di urutan ketiga dengan pengguna internet terbanyak di Asia. Sementara itu, dari laporan Newzoo juga menyebut jika Indonesia menempati posisi keempat di dunia dengan 160,23 juta pengguna smartphone. Penetrasi smartphone sendiri di negeri ini telah mencapai 58,6% dari total populasi. Dengan kata lain, 1 orang bisa punya 2 gawe atau smartphone. Nah, dampak positifnya kita nggak tertinggal soal teknologi dan informasi, nggak gaptek lah. Terlebih di era digitalisasi ya. Semua pun bisa diperoleh dalam satu genggaman. Dari tangan aja kita udah bisa melakukan pembayaran transaksi di e-commerce, ataupun kita bisa ya seperti yang kita lakukan sekarang, bisa bertatap muka walaupun hanya menggunakan
layar ponsel. Nah, ini juga teknologi juga mempermudah kerja-kerja kami ya sebagai jurnalis ataupun wartawan. Namun di sisi lain imbas negatifnya juga ada. Apa itu ya berita hoax atau fake news. Itu terjadi karena arus informasi yang kian nggak terbendung. Ini juga menjadi persoalan serius bagi para jurnalis sebab orang-orang lebih cenderung percaya dengan hoax. Karena judulnya biasanya sensasional. Nah, cara menangkal hoax itu oh iya, sebelum kita lanjut ke soal cara menangkal, ini Daily Social bersama Jackpad itu pernah survei sih. Cuma ini survei 2017 ya. Mungkin masih relevan sih walaupun udah kelewat tahunnya. Nah, dari 2000 lebih pengguna ponsel di seluruh Indonesia, ha hasilnya informasi hoax paling banyak tersebar di platform Facebook, kemudian WhatsApp dan Instagram. Kalau misalnya kita bandingkan dengan sekarang sih kayaknya masih relevan ya. Biasanya sih di grup-grup keluarga tuh, atau grup-grup kampus misalnya yang alumni-alumni itu biasanya 1, 2 orang itu, entah itu gatal tangannya kan terus share-share padahal belum tentu kan, informasinya itu benar. Nah, cara untuk menangkalnya ya periksa fakta dan data, akurat atau, bisa dipercaya atau tidak. Kemudian lakukan riset kecil-kecilan untuk mencari kebenaran, berita tersebut. Jangan mau terpancing, berita clickbait, boleh buka informasinya atau beritanya asalkan, sudah kuat iman sih, nggak gatal tangan untuk, sharing. Kemudian media literasi ya, media literasi mungkin lebih pengetahuan soal, ya medianya bisa dipercaya atau enggak ya. Intinya disaring dulu sebelum di-sharing. Seperti inilah kira-kira gambarannya. Apakah berita ini layak untuk kita bagikan, apakah benar, kemudian ini berita atau opini, apakah bias dan sebagainya. Nah, kalau misalnya udah pasti, nah kita udah bisa bagikan, berita tersebut lah. Sekian, terima kasih, kira-kira itu, belajar kita hari ini. Teman-teman kalau misalnya, ada yang ingin ditanyakan, jangan ragu untuk bertanya. Saya kembalikan ke, MC ataupun moderator. Terima kasih banyak. Wah, menarik sekali ya materi tentang jurnalistik kali ini. Baik, selanjutnya ada sesi tanya jawab. Bagi saudara dan saudari sekalian yang ingin memberikan pertanyaan, boleh melakukan raise hand atau mengirim pertanyaan melalui chat Zoom dengan format nama, instansi, kemudian pertanyaan. Nanti pertanyaan tersebut akan kita diskusikan di sesi tanya jawab. Oke, kepada saudara Ahmadin Suryo Pinadekso, dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmadin Suryo Pinadekso dari Prodi SI Universitas Muhammad Warman. Saya mau bertanya, pada dunia jurnalistik itu harus sesuai dengan fakta di lapangan, contohnya sumber gambaran dari narasumber atau bukti foto. Apakah bukti foto dan keterangan foto sesuai dengan kejadian perkara itu penting dan harus ada di setiap berita? Ya, terima kasih. Oke, boleh langsung saya jawab ya. Mas Muhammadin. Ya, terima kasih, pertanyaannya menarik sekali. Nah, ini biasanya ini soal foto ya? Soal keterangan di foto ya? Ya, Pak. Ya. Soal keterangan di foto itu memang harus kita lengkapi dengan benar-benar. Biasanya ini pewarta foto atau jurnalis foto yang punya gawean. Cuma sebagai pewarta berita atau jurnalis berita kita juga harus saling mengingatkan. Nah, biasanya waktu pengalaman saya waktu masih di Kaltim Pos itu biasanya pewarta foto
sudah nyetor fotonya misalnya soal berita jalan rusak, jalan berlubang, berita kebakaran. Nah, nanti biasanya mereka juga selain menyetorkan detail foto, mereka juga menyetorkan teks foto. Nah, teks foto itu biasanya berisi soal detail kejadian secara singkat, misalnya dari tanggal, intinya ada 5W1H lah, cuma nggak panjang-panjang banget. Intinya dia memberikan sedikit informasi soal detail kejadian, kemudian apa-apa saja yang terjadi. Intinya foto itu sesuai dengan teks fotonya lah. Nanti kalau misalnya nggak sesuai kan membingungkan pembaca. Nah, itu yang kita hindarin kan. Jadinya kabarnya bias. Seperti itu. Siap. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Saudari Rahmayani dari Universitas Alauddin Makassar, Prodi Jurnalistik. Pertanyaannya, bagaimana sih cara atau etika dan penulisan maupun peliputan berita yang sesuai kaidah jurnalistik? Oke, terima kasih Kak Moderator. Waalaikumsalam Rahmayani. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang menarik juga. Tadi kita udah jelaskan di ini ya, di bentar. Oh ya, nah merupakan yang pertama kita memihak kebenaran ya, sesuai dengan fakta juga informasi mengenai kabar bukan verifikasi. Biasanya ini udah jadi kebiasaan wartawan. Ini benar nggak sih isu ini kayak gitu? Atau ini layak nggak diberitakan? Punya nilai berita seperti apa? Makanya hingga layak publikasi dan sebagainya. Kemudian netral, nggak memihak kepada siapapun atau kecuali fakta ya. Kemudian independen. Intinya sama lah dengan independen. Cover both side ketika ada masalah. Nah, cover both side juga paling penting. Misal kita memberitakan soal katakanlah yang korupsi itu adalah kadisnya. Dia tanpa mengonfirmasi itu salah besar. Itu bahaya lah. Makanya nggak sesuai dengan etika. Karena kita nggak melakukan konfirmasi, tapi cover both side dan berita itu turun semaunya. Nah, itu yang bahaya lah buat wartawan ataupun buat media yang melakukan publikasi berita tersebut. Nah, ini nih Ramayani, kode-kode etik yang harus kita patuhi, harus kita pegang erat, karena seperti misalnya soal pemberitaan, katakanlah pemerkosaan di bawah umur. Nah, soal berita ini paling sensitif. Nah, dulu waktu masih di IDN Times, saya juga baru tahu kalau misalnya berita pencabulan, pemerkosaan, apalagi di bawah umur ataupun masih udah lewat, maksudnya udah dewasa, kategori dewasa, kita nggak memberikan detail lengkap soal alamat rumah, kemudian detail kejadian, itu kita nggak tulis secara detail lah intinya, tapi kita menggambarkan secara keseluruhan mengenai berita tersebut, berita kejadian tersebut. Nah, angle-nya sebenarnya banyak. Jadi jangan sampai soal detail pemerkosaannya, detail soal kejadiannya. Nah, ini biasanya jurnalisme kuning nggak peduli dengan hal yang seperti ini. Kalau misalnya kalian lihat koran lampu hijau, lampu merah lah, coba cari di internet nanti kalau misalnya udah ada waktu. Nah, itu mereka menampilkan gaya yang sensasional untuk setiap beritanya. Seperti itu. Kira-kira seperti itulah Rahmayani. Udah cukup nggak kalau misalnya nggak, maksudnya masih kita perlu panjang lagi untuk diskusinya boleh. Tapi kalau misalnya udah cukup, ya sampai sudah kira-kira seperti itulah. Saya serahkan kembali ke MC ataupun moderator. Baik, pertanyaan selanjutnya ada dari Dina, dari Universitas Mula Warman. Pertanyaannya, tantangan yang dihadapi jurnalis dalam era digital saat ini. Tantangannya ya pertama itu ya, ini pengalaman pribadi kali ya, apalagi di situasi pandemi saat ini,
tantangannya mungkin selain kepada narasumber kali ya, narasumbernya nggak bertemu langsung. Nah, itu juga susah karena kita harus menghadapi COVID. Jadi kalau misalnya bertemu langsung tuh rasanya lebih nyaman. Kita bisa membaca situasi, kemudian memberikan pertanyaan yang menjadi istilahnya pertanyaan-pertanyaan inti lah untuk berita kita. Kemudian malas mungkin karena kita dipermudah sama teknologi, malas ke lapangan lagi, tinggal cari di media sosial. Padahal kan turun ke lapangan itu sangat penting buat wartawan karena dengan begitu kita bisa tahu situasi yang terjadi di lapangan seperti apa. Misalnya nih berita kebakaran, media sosial kan sekarang banyak yang memberitakan kan, misalnya kabar Samarinda lah, kemudian apa namanya? Kabar Samarinda aja sih kayaknya paling terkenal. Nah, kemudian Info Kaltim ya. Nah, dari media-media sosial ini kita tinggal ambil, permisi, kemudian ambil fotonya, kemudian telepon narasumbernya. Padahal kan banyak hal-hal yang menarik yang bisa kita temui di lapangan. Misalnya nih, dari berita kebakaran kita pada saat kunjungan ke lapangan kita bisa ngelihat bahwa misalnya saat kebakaran dekat musala atau masjid, waktu itu saya pernah nemukan di seberang itu ada Al-Quran itu yang nggak terbakar sama sekali. Nah, itu kan bisa kita jadikan soft news atau berita sisi lain lah, angle lain dari berita kejadian kebakaran. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu hoax. Karena arus informasi ini nggak terbendung, kadang-kadang kawan-kawan media sosial ataupun rekan-rekan kita di media admin medsos itu dengan cepat memberikan kabar tanpa melakukan verifikasi, sehingga kabar yang sampai ke masyarakat itu biasanya bias. Nah, warga yang misal katakanlah lupa memverifikasi, kemudian juga punya semangat untuk membagikan kabar, kemudian dengan semangat tersebut kemudian men-sharing lah kabar tersebut, hingga akhirnya kabar yang seharusnya berita A sampai ke masyarakat akhirnya sampainya berita Z, berita D, berita K. Itu kan yang jadinya bahaya ya buat jurnalis sendiri, juga buat warga. Nah, karena itu jurnalisme warga ini juga menjadi penting karena menjadi dasar-dasar buat warga ataupun masyarakat secara umum untuk berjurnalistik secara etika lah. Jangan sampai kabar-kabar yang disampaikan itu nggak sesuai dengan fakta yang ada. Kira-kira seperti itu. Saya kembalikan ke moderator atau MC. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Renaldi dari Universitas Mula Warman. Pertanyaannya adalah, aspek-aspek apa saja yang perlu diperhatikan dalam membuat berita yang berkualitas dan baik? Terima kasih. Maaf, terima kasih Renaldi, terima kasih Kak Moderator. Buat pertanyaannya menarik sekali. Nah, seperti yang kita bilang tadi, di mana ya? Bentar. Nah, ini dia. Teknik reportase. Nah, sebelum kita turun atau sebelum kita membuat berita, biasanya saya ingat benar redaktur saya dulu waktu baru-baru mulai jadi wartawan itu selalu ngomong begini, sebelum kamu turun ke lapangan kamu harus riset dulu. Katakanlah kita pengen buat berita soal banjir. 2012 sampai sekarang juga penanganan banjir di Samarinda belum tuntas kan. Nah, karena kita ingin bertemu dengan narasumber, otomatis kan narasumber itu lebih tahu daripada kita. Tapi kita juga harus punya dasar untuk ini, untuk dijadikan pedoman sebelum kita bertemu dengan narasumber. Jangan sampai narasumber yang mensetir kita lah. Seharusnya kan kita membawa isu-isu tertentu nih, misalnya soal penyelewengan anggaran di di penyelewengan dana di anggaran penanganan banjir. Nah, kalian harus tahu tuh berapa anggaran penanganan banjir
di Samarinda dari tahun sekian, misal dari tahun 2012 sampai 2015, kemudian 2015 sampai selanjutnya lah. Nah, jangan sampai ketika kalian ke sana iya aja. Nah, itu yang bahaya. Dengan riset ini sebenarnya menjadi penting karena kita punya dasar lah, punya topangan. Jangan sampai kita dibodohi oleh narasumber, kemudian kita melakukan wawancara dan berita yang kita sampaikan ternyata jauh menyimpang dari rapat redaksi yang menyimpang dari isu yang hendak kita bawa di rapat yang sudah dirapatkan di redaksi. Nah, kemudian wawancara. Nah, dalam wawancara itu biasanya ini kalau 5W1H ini biasanya paling banyak digunakan di berita kejadian kebakaran. Tapi kalau misalnya berita hard news ataupun berita-berita straight news itu hanya beberapa saja yang nggak semua 5W1H. Paling siapa, kemudian apa, kan soalnya di berita itu kan biasanya ada lead, ada lead-nya ya. Kemudian yang terakhir adalah riset. Riset data itu biasanya yang seperti tadi karena kita udah punya gambaran mengenai nah, biasanya data-data itu yang tadi seperti anggaran banjir, itu kita harus tahu tuh dari sekian, oh ternyata duit yang dipakai untuk penanganan banjir di Samarinda udah sampai 1 T misalnya, udah sampai katakanlah 500 miliar, tapi sampai sekarang banjir di Samarinda atau nggak tuntas-tuntas. Hujan bentar masih banjir, hujan bentar masih banjir. Nah, itu bisa juga kita buat berita in-depth atau investigasi untuk langkah selanjutnya. Nah, kemudian misalnya nih berita kebakaran. Biasanya dulu waktu saya buat berita kebakaran, saya nggak lupa untuk menyertakan kejadian dalam 1 tahun belakangan. Misalnya nih di Samarinda katakanlah dalam 1 hari bisa 3 kali atau 4 kali kebakaran. Nah, nanti bisa kelihatan tuh apakah trennya itu meningkat atau justru menurun. Ini juga kita bisa jadikan acuan, kok bisa kebakaran ini menurun atau meningkat? Apakah karena masyarakatnya ini ceroboh ketika masak kemudian ditinggal dan kompornya meleduk, atau karena instalasi listriknya nggak diperbaharui? Soalnya dalam kurun waktu 10 tahun kita yang punya rumah itu harus memperbarui instalasi listrik. Jangan sampai instalasi listriknya usang kemudian akhirnya korsleting. Seperti itulah kira-kira. Karena tugas kita kan untuk memberikan informasi juga edukasi kan ke masyarakat soal itu. Seperti itu sih kira-kira Kak Moderator. Sekian. Ada lagi? Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya ada dari Saudari Jusni Ananda Fitri dari Promkes, Promosi Kesehatan Kalimantan Timur. Pertanyaannya adalah, pada saat ini, apakah ada contoh berita dari berita biasa? Maksudnya berita biasa yang bagaimana ini? Berita bentar. Ini kelihatan aja ya? Halo? Kelihatan, Pak. Oke. Oke. Saya nyari berita waktu masih di IDN aja kali ya. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, ini salah satu contohnya, misalnya selama 2 bulan ada 19,36 ton sampah terjaring dari SKM Samarinda. Nah, ini kan kita bisa ngasihkan informasi ternyata selama 2 bulan itu ada 19 ton sampah yang terjaring. Bayangkan kalau misalnya setahun atau katakanlah 6 bulan, berapa ton udah sampah. Karena sebelum ini kan masih yang lama ya. Kalau misalnya kalian lewat di pasar Segiri ini udah bagus. Kemarin kan waktu pembongkaran. Nah, orang-orang di sini dulu kalau misalnya ini kelihatan aja kan? Halo. Oke.
Nah, ini dulu kalau misalnya kalian lewat sini, ini ada rumah jagal ayam loh. Saya pernah nyusurin ini sampai ke ujungnya yang dekat. Ini ada orang bikin tempe di sini, ada orang buang sampah di sini. Ini bayangkan aja, kadang-kadang habis dari sini, perjalanan di sini, saya nggak mau makan tempe lagi karena saya ngelihat, padahal tempe yang paling murah kali ya buat apa namanya, buat kita masak. Saya ngelihat orang tapi ada juga sih tempe yang bersih. Nah, saya ngelihat di sini, orang bikin tempe dari air ini loh, dari air yang apa, Sungai Karangmumus ini, kemudian, eee, rumah jagal ayam dan sebagainya. Nah, mungkin karena udah nggak tahan ataupun sedimentasi dari Sungai Karangmumus ini, ini semakin parah, akhirnya banjir. Ini kalau misalnya banjir ini kan pasti naik di sini. Ini daerah ini parah banget nih kalau banjir atau air pasang. Nah, sekarang udah lumayan sih, apa namanya, walaupun ada air pasang ataupun banjir nggak terlalu tinggi di sini. Sedimentasinya udah mulai berkurang lah. Nah, ini kita bisa, ngasihkan informasi ke warga soal itu. Nah, kira-kira seperti inilah, berita eee, yang dimaksud berita biasa itu, atau, hard news lah, kira-kira seperti itu. Nah, lead-nya seperti ini, biasanya kalau misalnya hard news itu, biasanya pakai lead, sampah menjadi salah satu biang banjir di Samarinda. Meski demikian, Kepala Dinas Semarang mengaku menerapkan sejumlah kira-kira seperti itu. Nah, beda kalau misalnya berita kebakaran. Coba ya kita cari ya, mmm, entar. Nah, kira-kira seperti ini. Kita pakai waktu kan, dalam senyap tiba-tiba si jago merah mengamuk di Jalan Tarmidi, Kelurahan Sungai Pinang, itu kan lokasinya kan. Nah, kemudian waktunya, akibatnya, itu apa namanya, apa yang terjadi akibatnya 10 bangunan, kira-kira seperti itulah, modelnya untuk penerapan 5W1H itu. Seperti itu sih contohnya. Mmm, saya kembalikan ke Ibu moderator. Oke, terima kasih Pak jawabannya. Ini ada lagi chat di Zoom dari Tiara Hapisah dari Poltekkes Kemenkes Pontianak. Pertanyaannya, dalam menyusun produk jurnalistik, pihak narasumber memiliki angel yang ditulis oleh jurnalistik. Oh, mohon maaf, saya ulangi. Pertanyaan dari Tiara Hapisah dari Poltekkes Kemenkes Pontianak, apakah dalam penyusunan produk jurnalistik, pihak narasumber memiliki angel yang ditulis oleh seorang jurnalistik? Oke, terima kasih Kak moderator. Luar biasa ya, apa namanya, seminar kita kayaknya lintas daerah deh. Tadi dari Makassar nih, kemudian, Pontianak, menyusul selanjutnya dari Malang. Eee, oke, terima kasih banyak, terima kasih Tiara, waalaikumsalam. Eee, Pertanyaannya gini nih, apakah dalam penyusunan produk jurnalistik, narasumber punya angle, yang ditulis oleh seorang jurnalis? Mungkin maksudnya, Tiara, soal angle kali ya atau sudut pandang. Nah, angle atau sudut pandang itu biasanya kita temukan ketika, kita wawancara, ketika kita, masih berada di kantor atau saat rapat redaksi. Nah, angle-angle ini biasanya ditentukan oleh redaksi. Misalnya nih, eee, katakanlah bentar, misalnya nih soal, mmm, bentar, sampah, mmm, entar ya. Nih, ini berita tahun
2019 kalau nggak salah ya. Ya 2019, 28 Agustus terbitnya. Nah, sekarang kan udah korban ke-40 ya versi Jatam. Nah, ini waktu itu masih korban ke-36. Nah, angle ini yang disebut angle nih, lubang tambang batu bara di Kaltim meminta nyawa lagi korban ke-36. Nah, angle itu sudut pandang dari berita kita. Misalnya, ini maaf, ini ininya. Walaupun ini angle-nya merupakan, maksudnya ini angle-nya soal lubang tambang batu bara ya. Kemudian ini bisa kita kaitkan ke pemindahan IKN pada saat itu kan lagi rame-ramenya. Misalnya nih euforia pemindahan IKN ke Kaltim, diiringi duka Kamis 22 Agustus seorang pemuda bernama Hendrik Kristiawan tewas di lubang tambang. Nah, angle ini, angle lubang tambang ini, kemudian korbannya, kemudian IKN, itu yang membuat berita ini jadinya jadinya kalau buat sudut pandang ya, memang begini sih kerjaan wartawan. Kalau misalnya ada kejadian senang, kalau misal ada kebakaran senang. Itu jadinya bertentangan sama itu jadi bertentangan sama bertentangan sama nurani kita lah ataupun empati kita lah, padahal kan nggak seperti itu ya. Nah, kembali lagi ke angle. Nah, ini yang disebut angle. Kalau misalnya di IDN Times dia lebih kepada listicle, lebih banyak angle lagi. Misalnya daftar lubang tambang kini bertambah menjadi 36 orang. Kemudian perintah lalai, perusahaan harus bertanggung jawab. Kemudian seperti itulah kira-kira. Nah, kalau misalnya di IDN Times itu biasanya lebih kepada multi angle atau berbagai sudut pandang kita berikan. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau angle-nya apakah harus ditentukan dari narasumber? Ya nggak boleh lah. Kan kita yang buat berita. Angle ditentukan dari kita nggak boleh disetir sama narasumber. Kecuali berita tersebut berita advertorial. Nah, itu maunya narasumber, maunya kayak apa juga kita jabanin kan. Kalau kecuali berita itu bukan berita advertorial, ya nggak jadi persoalan. Kita mau sebebas apapun membuat angle-nya, ya itu jadi tanggung jawab kita asal sesuai dengan kode etik lah. Kira-kira seperti itu. Atau ada yang kurang puas kah? Saya sendiri sih masih pengen bahas lebih jauh. Tapi kalau misalnya Tiara masih pengen ajukan pertanyaan, silakan soal angle angle berita ini. Saudara Tiara, Pak Sudah. Sama-sama. Oke, baik. Selanjutnya ada satu pertanyaan terakhir dari saudara Raffiandra Putra dari Universitas Negeri Malang. Tadi disampaikan adanya perlindungan kepada jurnalis. Sebaiknya, apakah ada hukum-hukum bagi jurnalis yang menyebarkan berita misleading? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Raffiandra. Pertanyaannya sangat menarik. Saya sendiri sempat ya bersinggungan dengan teman-teman kita di kepolisian karena ini pertanyaannya soal perlindungan kepada jurnalis. Nah, ini mungkin di internet, mungkin kalau misalnya kalian cari Yuda Almerio Oiden, bentar ya. Nah, mungkin kalau misalnya kalian cari Yuda Almerio IDN Times, itu pasti muncul soal jurnalis yang diintimidasi polisi. Nah, itu kejadian ini waktu saya masih di IDN Times, meliput Omnibus Law ya pada saat itu. Sekarang sekarang kan udah resign dari IDN. Nah, waktu itu saya bersama teman-teman yang lain ada 4 orang. Itu 5 orang ya semuanya sama saya. Itu meliput kejadian di depan Polres. Waktu itu teman-teman dari Omnibus Law, gabungan ya dari Jatam, Wahid dan sebagainya, itu melakukan aksi damai lah di depan Polres karena mereka meminta
mereka meminta kawan-kawan yang pada saat itu katakanlah diamankan pada saat itu di Polres karena apa ya, waktu itu kan lagi pandemi, nggak ada yang pakai masker. Nah, kepolisian sebagai satgas kan wajib lah melakukan metode-metode seperti itulah. Mereka diamankan, kemudian di swab pada saat itu. Nah, mungkin dari teman-teman aktivis ini kan mau supaya teman-teman ini segera dipulangkan. Cuma sampai tengah malam itu belum dipulangkan lah. Nah, mereka melakukan aksi damai. Nah, tapi aksi damai ini akhirnya pecah, akhirnya berujung keributan. Nah, kami pada saat itu di dalam Polres, kemudian lari keluar karena aksi damai itu di luar Polres Samarinda. Pecah lah kejadian itu ricu dan sebagainya, dorong-dorongan, bahkan sampai ada hal-hal yang kurang berkenan lah terjadi, pemukulan dan sebagainya. Nah, kami sendiri sebagai jurnalis pada saat itu, karena tugas kami menyampaikan kabar, ya otomatis kan kami dengan apa sih ya istilahnya, dengan gercepnya mengeluarkan alat kami pada saat itu, gawai smartphone, kemudian menyalakan video pakai flash, ya kelihatan lah semuanya kejadian kan. Nah, karena mungkin nggak enak teman-teman ini, maksudnya diliput pada saat mereka membubarkan itu, ya akhirnya kita diminta tidak untuk memberitakan hal tersebut lah. Kita ditunjuk-tunjuk, diintimidasi, dibuat harus berita berimbang dan sebagainya. Padahal waktu itu kami sudah menjalankan tugas kami dengan baik lah. Nah, intinya itu. Nah, sebagai jurnalis yang saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya tadi. Nah, apakah jurnalis itu dilindungi? Ya jelas dilindungi. Sampai sekarang kasus kami ini masih berjalan karena kami melaporkan kejadian tersebut ke Propam, kemudian ke Reskrim juga. Ya sampai berlanjut lah sampai sekarang belum ada kabarnya. Nah, kami itu apa yang kami ajukan selain kode etik, tapi juga soal undang-undang pers. Wartawan tuh kerjanya dilindungi nih, bentar ya. Saya lupa ingat. Mana ya? Bentar ya kawan-kawan. Saya lupa pasal berapa yang pastinya pekerjaan kita tuh dilindungi sama undang-undang pers. Ketika misalnya kerja-kerja jurnalistik itu dihalang-halangi, maka kita bisa mempidanakan orang yang menghalang-halangi kerja kita. Nah, itulah pasal itu yang kami gunakan, maksudnya yang kami ajukan ke kepolisian pada saat itu karena kerja-kerja kami itu dihalang-halangi, diintimidasi dan sebagainya. Seperti itulah kira-kira jawabannya. Nah, soal ini hukum bagi jurnalis yang menyebarkan berita bohong atau misleading, lebih kepada ini kali ya, lebih kepada kode etik. Nah, itu urusannya biasanya ke Dewan Pers. Nanti Dewan Pers yang bakal menilai apakah berita tersebut layak berita atau misalnya nggak layak nggak layak pemberitaan. Nah, biasanya ada tuh hukuman dari Dewan Pers, entah itu sertifikasinya dicabut kan. Dari Dewan Pers sendiri
wartawan yang benar-benar tersertifikasi itulah yang walaupun misalnya teman-teman yang belum ikut UKW atau UKJ juga apa ya, tapi bisalah membuat berita. Tapi kalau misalnya yang udah tersertifikasi, kemudian eee, apa namanya, punya punya kartulah, dari entah itu pelaksananya PWI, AJI, ataupun eee, ataupun teman-teman yang lain, itu, eee, apa ya, itu lebih terlindungilah ketika membuat berita karena mereka punya kartu sertifikasi wartawan itu. Kalau misalnya, belum punya sebenarnya juga nggak apa-apa, tapi dengan kartu itu kayak sebagai SIM-lah ketika kita, apa namanya, membuat membuat berita. Kira-kira, seperti itu, Mas Raffianda. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak atas jawabannya. Terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang sudah memberikan pertanyaan. Dan terima kasih banyak kepada Bapak Yuda Almerio Pratama Lembang yang sudah berkenan berbagi ilmu dan pengalaman. Semoga Bapak ke depannya kita bisa bertemu lagi di sesi kegiatan selanjutnya dengan tema yang lebih menarik lagi. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke MC kepada Saudara Leo, dipersilahkan. Sebelum itu, mari kita melakukan sesi foto bersama. Dimana untuk mengaktifkan kameranya. Ya, sudah? 1, 2, 3. Ya, mari melakukan absensi. Tolong yang absensinya dikirim. Ya, baik, terima kasih banyak kepada moderator yang telah memandu jalan diskusi pada pagi. Saya selaku MC, izin pamit undur diri apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelum kita berpisah, apa Baik, namanya? Nah, ini nih, soal di Undang-Undang Pers tadi yang soal kerja-kerja kita itu dilindungi. Nah, pasal 18 itu, nah bisa dibaca sendiri lah, pasal 18 kalau misalnya menghambat itu bisa dipidana. Mas Raffianda, saya nggak bisa ninggalkan kalau misalnya belum apa namanya, belum tuntas ngasih jawaban, kira-kira seperti itulah. Ya, Siap, terima kasih. Yang puas, tapi setidaknya saya sehat dengan teman-teman semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk teman-teman sekalian.
Bagi peserta yang sudah absen, boleh meninggalkan ruang Zoom. Jakarta.